Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan coba mapping di Euro USD, JPP USD dan BTC USD ya. Namun sebelum saya mapping itu, saya akan coba mapping di DXY. Oke. Nah, karena ini sangat berpengaruh ya. Kalau kita mau trading di EU, GU atau pair forex yang ada apa namanya? Gandengannya dengan DXY atau USD biasanya ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Oke. Dan saat ini saya sudah membuka DXY di time frame monthly. Kalau kita perhatikan kan ini jelas ya, dia sedang naik ya. Kalau dia naik seperti ini kira-kira di mana targetnya? Ya, saya melihat targetnya ya di sini. Oke. Nah, sebelum ke sana ya kan, sebelum bisa ke sana, tentu kita harus perhatikan ya kan. Bagaimana dia bisa sampai ke sini? Nah, karena di sini kalau kita lihat dia sedang dihadang oleh fair value gap di sini, ya kan? Nah, nih. Nah, sekarang candle ini mampu close di atas CE dan ini bertahan di atas CE. Nah, ya kan? Apakah dia akan balik lagi turun? Ya, bisa jadi. Ataukah dia akan langsung naik? Bisa juga. Jadi kalau melihat data di monthly ini, ya kan? Masih banyak peluang, mungkin bisa dibilang 40-60%, 40% bisa dia balik lagi turun. Ngambil di sini ada fair value gap, di sini juga ada fair value gap, bahkan ini ada PPR, ya kan? Nih di sini ada PPR. Oke, saya tandai nih. Ini PPR dan di atas kita juga punya fair value gap. Oke. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat di sini nih ya di monthly ini, coba kita perhatikan. Nah, sekarang ini ada fair value gap. Terus di sini kita punya resisten ya. Ini kita punya resisten. Shadow naik kenceng. Ini shadow close di sini. Nah, saya tandai gini. Ini berarti kita punya rejection block, delivery rejection block juga di sini. Kayaknya sih kalau ngelihat gambaran ini bisa jadi dia nggak nyampe ke sini nih, nggak nyampe ke, dia nggak akan turun ke fair value gap. Di atasnya masih ada penghalang. Nah kan, nih di zona sini nih kita punya RDRB di sini. Jadi kemungkinan dia ke sini ya, logisnya mungkin ya untuk yang monthly itu bisa aja dia ke sini terus langsung naik. Ini untuk apa namanya DXY ini. Ini gambaran di monthly. Mungkin gini ya. Oke, kita lihat di weekly. Nah, kalau di weekly, nah di weekly ini dia kemarin close di sini tanpa membuat fair value gap. Jadi sementara di bawah ini sudah ditahan oleh, ini kita punya breaker block. Nah, oke. Hapus yang ini dulu, hapus. Terus ini kita geser aja gini ya. Oke. Nah, kalau ngelihat ini lebih potensial langsung naik sih. Dia turun naik ya kan, ngebreak, break, terus kemudian dia turun ya kenceng, ditahan oleh breaker block di sini. Ya kan? Ini ditahan oleh breaker block dan respect langsung naik. Nah, lihat dia naiknya candle ini, dia sweep previous weekly low. Nah, di sini terjadi sweep di breaker block ya, kemungkinan ini akan langsung naik sih. Nah gini ya, bisa jadi gini, ini pandangan di weekly. Oke, kita turun di daily.
di daily. Nah, di daily di daily di daily ini ada pengambilan liquidity, kita punya CSD di sini. Oke. Nah, ya. Berarti ini untuk yang apa namanya? Daily ini sudah perintahnya naik. Ini kita punya target yang mudah digapai, ya kan? Target ke sini, oke lah ya. Kalau kita nyari target jauhnya gimana? Kita pakai Fibo. Nah, ini, nah di sini kita punya zona minus 2-nya bisa sampai sini. Oke. Dan bahkan bisa ya ini bisa hit. Oke. Sementara target monthly di sini, target daily ini ya mendekati ya. Ini DXY. Jadi kalau misalkan DXY-nya itu maunya naik, berarti ya kalau kita mau trade di EU, GU, berarti ya kita nyari peluang sell. Nah, apakah nanti di EU, GU itu eh, cocok untuk kita cari peluang sell? Ya, kita lihat aja nanti. Jadi gini gambaran di DXY ya. Sebentar ya, saya ganti gini aja. Net. Inilah. Oke, gini gambaran saya sih ya. Gambaran saya, tapi kalau nanti ternyata dia balik lagi turun ya apa namanya CSD ini gagal ya ya sudah. Tapi saya lebih lebih gini sih, condong apa namanya, narasi saya lebih condong seperti ini. Gambaran saya lebih condong seperti ini. Itu di DXY. Nah, kita lihat di EU. Berarti kalau di EU, GU kalau kita ngelihat DXY itu seperti ini ya harusnya dia turun ya. Kita lihat dulu di apa? Di EU ya. Di EU kita buka dulu di time frame monthly. Oke. Nah, di time frame monthly ini ya gambarnya kan mirip kan sama DXY tadi EU, hanya dibalik aja. Dia turun, 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 turun. Kalau turun seperti ini targetnya mana? Targetnya yang sini ya. Oh, sini. Low-nya ini. Nah, permasalahannya juga sama. Saat ini dia sedang dihadang oleh fair value gap di sini. Nah, bedanya apa? Kalau yang di apa namanya tadi DXY itu dia mampu close di ini apa namanya di atasnya CI. Kalau ini kan enggak ya kayaknya ya. Dar middle pakai warna hitam. Oke. Nah, ya kan dia ketahan oleh CI masih. Jadi ini biasanya juga pengaruh ya kan, dia pengaruh. Nah, bedanya lagi ini dia sweep. Nah, dia sweep. Oke, dia sweep seperti ini dan kemudian kita punya resist support di sini dan kita punya ini. Kita punya ini ya kan. Nah, apakah nanti ini malah kayak gini? Nah, apakah gitu? Atau dia langsung dari sini ke bawah ini, guys. Nah, kita coba pikirkan, kita narasikan gimana. Kalau ngelihat apa namanya di apa tadi USD tadi kok dia kita gambarannya naik, harusnya kita nggambarin ini turun. Cuman kan dia kan masih punya euro. Jadi punya euro. Kalau misalkan dia ternyata strong ya kan mungkin
kalau USD-nya strong, Euro-nya strong, mungkin bisa jadi sideways, ya kan. Nah, nanti kalau USD-nya strong, ininya lebih strong, mungkin bisa jadi dia akan ngambil RDRB-nya di sini ya. Nah, kalau misalkan enggak, ya dia akan langsung turun. Nah, untuk lebih detailnya ya kita akan lihat di time frame yang lebih kecil aja ya. Kita lihat di apa namanya, ini weekly. Kalau di weekly analisa saya gini, saya punya VI di sini, ya kan? Kita punya VI di sini juga, tapi kalau yang ini sudah nggak fresh, ya yang ini masih belum dipakai. Oke. Nah, ternyata di VI yang ini dia di respect, sweep lagi di sini ya kan? Kalau seperti ini berarti, nah targetnya ya di sini, ya kan? Nah, sekarang ini ternyata harganya dia loncat ke bawah. Ya, loncat ke bawah seperti ini. Dia loncat, jebret, ya kan? Open di bawahnya VI ini. Apakah dia akan langsung turun? Biasanya sih ya, karakternya. Kalau ada kayak gini dia naik dulu, baru kemudian turun. Atau mungkin dari ini naik sampai 12 langsung, ya nggak tahu. Cuman kalau dari uh, sweep yang ini, minimal targetnya sudah hit mana ya, ini low-nya ini, ya kan, ini sudah target, low-nya sudah diambil, ya target berikutnya ya ke sini sampai ke sini ini tadi. Oke, jadi nanti kalau misalkan dia naik ke sini terus ternyata dia mampu balik lagi close di bawahnya ini, ya berarti udah fix ngikut USD gitu ya. Oke, kita lihat di time frame daily-nya. Di time frame daily ini, ketika dia hit di VI itu volume imbalance di weekly tadi, dia ternyata melakukan ini di daily. Dia ngambil liquidity ini, turun membuat subten atau juga PPR di sini, ya kan? Kita mempunyai fair value gap buy, terus dibalas dengan fair value gap sell. Dan dia turun dari sini nih. Nah, lihat nih shadownya, dia turun, 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 turun. Nah, di sini kita mempunyai fair value gap juga. Nah, ini. Oke. Jadi, kalau yang di EU ini, skenario saya di daily, saya lebih seneng dia dari sini nih naik, saya nanti akan nyampe sini aja deh, ya kan? Baru kemudian dia turun. Nah, gini. Oke. Karena kalau ini nanti balik ke sini terus balik lagi ke bawah, lebih logis sih. Kalau dia dari sini langsung naik, masih ada penahan ini kan, itu loh logikanya. Nah, kalau yang di bawah ini, oh ini, sebentar, sebentar. Kalau nanti ternyata dia malah turun gimana? Oh ya, bisa. Di sini kita punya ini nih, fair value gap. Nah, di sini juga kan, ini masih fresh. Nah, oke. Nah kan, nah gini guys. Nah, lihat ini harga ini open di sini naik ke sini lah, ini di respect loh ini. Saya hapus dulu ini biar kelihatan. Nah, ini dia lah ke sini. Berarti bisa jadi dia hanya akan ngerespek ini dulu langsung turun, bisa kan? Bisa. Berarti ini akan meninggalkan fair value gap, ya kan, akan meninggalkan volume imbalance lumayan jauh loh ini. Nih. Oke, atau mungkin bisa jadi gini ya. Nah, oke, oke, mungkin mungkin gitu. Tapi gini,
Kalau sudah seperti ini, maka skenarionya yang saya akan gunakan adalah ini. Kalau nanti ya kan, kalau nanti hari ini dia masih bermain-main di sini nanti sampai London ya kan, dan di H1-nya dia memberi konfirmasi untuk nge-sell, saya akan sell di sini. Tapi kalau nanti ternyata dia naik sampai ke sini ya kan, naik sampai ke sini, terus naik ya kan. Kalau nanti di sini memberikan konfirmasi sell ya kan, saya akan nge-sell. Nah, jadi gini, skenario pertama, jika di sini nanti membuat gini, saya akan gini, sell. Ini skenario pertama. Kalau nanti dia itu sampai masuk London, dia membuat gini, dia break ini nih. Ini yang saya tanda ini, terus kemudian di sini membuat konfirmasi untuk nge-buy, ya saya akan buy target di sini. Gini. Ini lebih scalping ya, pendek. Oke. Nah, nanti kalau misalkan di sini nggak ngasih konfirmasi, dia langsung naik jebret masuk ke sini, saya akan mencari peluang sell. Nah, itu untuk EU pandangan saya. Ya kalau cocok ya monggo, kalau nggak cocok nggak usah diketawakan, apalagi di ini. Karena namanya orang di dunia ini banyak trader, banyak sekali, ribuan, jutaan. Nah, masing-masing mempunyai cara masing-masing. Yang penting tujuannya apa? Profit. Kalau teman-teman cocok ya silahkan. Kalau misalkan nggak cocok gimana? Kalau nggak cocok ya udah kan, fokus aja di masing-masing tekniknya gitu. Ya itu cara cara saya gitu aja sih. Nah, kalau misalkan nanti ini berhasil close di bawahnya ini untuk daily, berarti udah selanjutnya saya akan mencari sell seperti yang di apa tadi namanya, USD DXY. Oke, sekarang saya mau lihat di GU. Di GU kita buka dulu di ini, monthly, saya hapus dulu ya. Oke, sama ya kurang lebih. Bedanya kalau yang di GU ini, dia ini penahannya ini lebih mantep ini. Kita punya BBR. Nah, cuman candle ini mampu close di bawahnya CE-nya. Nah, cuman dia sweep ini. Ini memang masih tricky ya. Kalau ngelihat monthly seperti ini, saya pribadi masih tricky lah. Kalau turun targetnya mana sih? Targetnya itu ini. Ini hampir target, dan ini juga loncat ke bawah. Oke, loncat ke bawah. Apakah dia akan balik lagi? Nah, kalau misalkan di GU ini ya, kalau misalkan dia mau ngisi kekosongan ini, imbalance ini, volume imbalance ini, loncat ini ke sini, ini bisa nyentuh ini, mungkinan gini. Ini ya, di apa namanya? GU. Kalau kita lihat di weekly-nya gimana? Di weekly kita punya ini kan. Oke, nah ini terus lihat sama seperti yang di EU tadi. Nah, dia sweep ini. Oke, sweep. Bedanya kalau yang tadi EU itu sudah target, ini belum. Ini kan targetnya ini. Oke, gitu. Jadi ini targetnya di sini belum tercapai. Yang di EU tadi sudah langsung loncat langsung ke sini. Apakah itu SMT? Waduh, gimana ya? SMT enggak ya kira-kira EU sama? Nah, udahlah, nggak usah banyak-banyak teori, ini aja. Oke, kita langsung ke daily. Jadi gini, kalau di daily ini sekarang ini kan ada nih, ada demand yang di broke ya kan. Nih, apakah ini nanti mampu menahan harga atau ini sebenarnya hanya apa namanya, manipulasi di nanti ini gini terus dia balik lagi naik.
balik lagi naik ini, apakah akan malah gitu? Nah, tapi kalau mau seperti itu dia harus ini dulu kan, harus lepas dari ini dulu. Nah, artinya gini, dia harus gini. Kalau saya lebih senangnya gini, gini. Itu kalau naik. Nah, kalau turun, turun. Ini sudah nggak ada yang fresh di bawah. Artinya bisa langsung ke sini. Ya, oke. Jadi kalau saya nanti gini, untuk GU ini, saya akan melihat reaksinya GU itu di sini. Saya akan biarkan, saya tunggu dia naik ke sini. Saya akan mencari peluang sell di sini, sekitaran sinilah. Oke, target ke sini. Itu untuk di GU. Oke, di GU plan saya gitu. Tapi kalau nanti mampu hari Senin ini dia mampu close di atasnya ini, berarti kita lebih aman mungkin trade di hari Selasa atau Rabu ya. Oke, kalau hari Senin ini mungkin kalau kita masuk scalping aja. Jadi kalau nanti harapan saya, kalau misalkan nanti dia masuk naik ini dan balik lagi turun, saya akan mencari peluang sell candle hari Senin ini loh. Kalau dia nanti masuk ke sini terus turun meninggalkan shadow aja, close-nya di bawahnya sini, saya akan mencari peluang sell. Tapi kalau nanti dia mampu break ini dan close di atasnya, mungkin Selasa atau Rabu kita akan mencari peluang buy dengan konfirmasi di zona-zona ini. Nah, cuman kalau melihat bentukan ini sebenarnya saya lebih seneng, lebih prefer nyari sell sih, nyari sell. Oke, gitu pandangan saya di GU. Jadi untuk sementara ini jujur dari EU, GU itu lebih condong untuk mencari peluang sell. Cuman di sini masih tricky, belum, ini dari pandangan saya ya, masih susah. Saya akan mencari dulu di hari Senin ini nanti close-nya gimana, ya kan? Close-nya gimana? Mungkin Senin Selasa akan sebagai patokan untuk melihat gambarannya kita mau trade gimana untuk minggu ini. Gitu. Karena nanti kalau misalkan kondisinya masih seperti ini nih, jujur saya belum sepenuhnya yakin dia mau nge-sell atau mau nge-buy karena kondisinya masih menurut saya belum ada kejelasan. Mending saya nunggu hari Senin ini nanti close-nya gimana gitu. Oke, kita lihat di BTC di monthly. Oke, dia gini guys. BTC USD, saya melihat di sini ada fair value gap. Ya, sudah digunakan untuk ngedeliver harga sampai ke ATH sehingga menciptakan ATH baru di candle di bulan ini ya. Di bulan apa ini? Januari. Oke. Sekarang Februari dia turun. Nah, apakah turun ini dia hanya untuk retrace mengambil rally base rally di sini? Ya kan? Kalau iya, ini kan sudah menyentuh ya. Apakah dia akan balik lagi naik ke sini? Akan ke sini, gini. Nah, oke. Tentu kalau kita mau seperti ini skenario-nya, ya kan, harus ada konfirmasi di time frame yang lebih kecil. Nah, kita lihat sekarang di weekly. Di weekly. Nah, kalau di weekly sekarang ya, ini di sweep, ya kan? Di sweep, ini di sweep. Oke, dia turun. Nah, kalau di weekly ini ya setidaknya dia turun masih harus kejar ini kan, secara teori. Sekarang terhalang oleh ini, engulfing ini. Nah, apakah nanti mampu turun sampai ngambil ini atau tidak? Soalnya kalau misalkan dia mau turun ke sini harus ada sokongan, harus ada support dari time frame yang lebih kecil, di mana dia berpijak. Kalau misalkan nggak ada ya susah. Nah, ini ya kita fokus di sini. Lihat di sini
dia ngambil bahan bakar di sini, kemudian turun. Oke, kemudian turun. Sekarang turun sudah nyampe sini. Kalau ngelihat ini memang dia targetnya turun kemana? Ke sini setidaknya. Oke, nah bagaimana sih dia bisa sampai ke sini? Kita akan mencari di sini mana yang belum dipakai. Sudah. Oke, bentar. Iya. Nah, oh sudah disentuh di sini ya. Oke, ini disentuh di sini. Apakah apakah sentuhan ini cukup sekali ini kemudian dia akan balik lagi naik atau dia akan ngejebol? Nah, berarti kita butuh konfirmasi di time frame yang lebih kecil. Kita lihat nanti hari ini gimana. Kalau ngelihat ini harusnya dia nyampe ke mana? Nah, nyampe ke sini, guys. Nyampe ke sini. Bisa jadi ini masih turun ya. Kalau ngelihat seperti ini kan memang dia perjalanan turun, sedang jalan turun. Ya, kalau kita mau ngambil buy ya tunggulah di daily ini membentuk konfirmasi buy, ya kan? Konfirmasi buy. Nah, permasalahannya kenapa dia sampai di sini ketahan? Apa yang menahan? Kok dia nggak langsung balik lagi naik gitu? Coba kita tandai yang ini. Oh ternyata dia ketahan di sini untuk turun. Oke, jadi untuk apa namanya? BTC USD di time frame besarnya kayak gini, ini masih mungkin scalping ya. Kita lihat di time frame yang lebih kecil, di TF kecilnya. Oke, sekarang kalau misalkan kita ngelihat oh ini ditahan ini, kalau kita mau menjadi buyer gimana? Menjadi buyer ya. Kalau di H4 ini masih belum ada konfirmasi guys. Ini belum ada apa-apa. Tunggulah ada candle ke atas displacement membuat fair value gap setidaknya. Karena di sini ini enggak ada ini, high terakhir malah di sini jauh. Oke, susah ya. Kita lihat aja di H1 mungkin ya. Di H1. Nah, kalau di H1 oke. Sekarang kalau lihat di H1 itu gini, kalau kita mau menjadi buyer, ini kan sudah sweep nih. Kita mempunyai high di sini nih. Oke, nih kita tunggu ada displacement. Oke, sebentar. Naik ini ya. Ini. Gitu. Bisa sampai sini ya. Ini. Ini liquidity semua. Oke. Nah, cuman kalau lihat seperti ini bisa jadi malah dia ngedrop. Kalau nggak ada displacement ke atas seperti ini jangan ngebuy. Kalau misalkan mau nge-sell gimana? Kalau mau nge-sell saya nunggu dia ada di daily close di bawahnya ini tadi. Di bawahnya ini tadi. Jadi kalau misalkan mau nge-sell, kalau saya akan saya tunggu dia turun nge-break ini, ya kan? Syukur-syukur ini akan ada apa namanya fair value gap yang dibuat baru. Nah, oke, gitu ya. Sebenarnya di sini kalau ngelihat gambaran apa namanya di H1 ini kan mana nggak ada, ini kecil fair value gap, masih bingung ya. Ini masih kompresi ke bawah ini, masih kompresi. Kesentuh ini, ya tunggu kalau mau jadi buyer ya kayak gini. Kalau menjadi seller ya saya tunggu kayak gini. Jadi harus sabar. Ya kalau asal masuk aja ya berarti enggak lah. Enggak cocok dengan apa namanya teknik yang saya punya. Jadi nah itu berarti harus sabar dulu nunggu. Kalau enggak sabar ya nanti takutnya malah jadi liquidity kita. Oke, seperti itu aja guys gambaran saya di apa namanya EU, GU, BTC USD. Jadi intinya masih ya kita masih nunggu
Sabarlah, sabar. Ini masih hari Senin, guys. Masih hari Senin. Kita lihat nanti di hari Selasa, Rabu ya. Ya, biarkan clear dulu aja deh hari Senin ini, ya kan? Jadi kalau kita nggak mau sabar nanti takutnya malah jadi bagian liquidity, ya kan? Nah, ini bisa loh. Ini nanti malah terjun serut gitu. Hanya ini saat ini memang masih ditahan ini dua ini. Ini gambaran saya ya. Kalau teman-teman punya pandangan yang berbeda ya monggo silahkan. Jadi intinya saya mau menjadi buyer, mau jadi seller, saya sudah mempunyai standar, mempunyai syarat seperti itu. Oke, begitu aja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.